saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku Ahlul Bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak. Balawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai catatan menyatakan ini nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama malas, mana itu bukan ulama, ulam filma. Ini kan ulama, ada apa dilatih ini? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham ya? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Tarik omongannya kelantur. Masya Allah, yang namanya hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah, namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Kiai-kiai santri boleh biar orang nggak sorban nggak kami cium tangan. Saya tahu persis bagaimana akhlaknya mereka. Juga yang setelah generasi setelahnya, Nangi Kiai As'ad, Kiai Hunain juga, Nangi juga Kiai Ahmad Pacar Kelemani. Saya tahu bagaimana Nangi juga terakhir juga Kiai Subadar. Tahu akhlaknya mereka. Gak ada yang ngajarkan benci sama habaib. Tapi sekarang sudah mulai muncul ngajarkan benci sama habaib. Hati, jangan diikuti inti model begitu. Nggak apa-apa, jangan ikuti sama orang ini. Memang bahaya. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama habaib, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan badahliku, celaka inti akan nanti. Anjing itu nurut pak, dikasih belum, wah, dia seperti dikasih emas. Dia disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Persis loh Allah menggambarkan ini. Awas jangan jadi ulama sogoan loh. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Habib yang ahli ulama besar, dai Allah, dengan beliau Habib yang beruntung saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya, ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Mana afdal, syarif atau alim yang memiliki? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang Habib atau orang alim yang mengalami ilmu? Syarifun, jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengalami ilmu. Wahai syarif afdal dari syarif, satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjing yang pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsa. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kami berizin, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh saudara, berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Bahaya salah satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai.
satu Habib, walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwa, itu hubungannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim, itu hubungannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Apakah di Habib yang nakal? Apakah di Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sultan masih lebih mulia? Apakah di Habib yang maksiat itu? Apakah di Habib yang nakal? Apakah di Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sultan masih lebih mulia? Apakah di Habib maksiat itu? Rame sekarang ada disebut hal rame dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Ki Haji Hashim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuman langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Ki Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Kode dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian, mau bunuh saya, mau merampas jiwa saya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kopinho, sejarah penuh kebohongan. Saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahar yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Bahar, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Saat ini kata ahli sirah wal jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Karena itu tadi wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku.